Oke, kita lanjut ya. Jadi dari dasar Quran Jaya Magdalan itu mengambil salah satu ayat dalam Quran, surat Ali Imran ayat 104. Bunyinya ya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takun lan supaya ono atau adakanlah minkum daripada kamu sekalian ummatun. Jadi hendaklah atau adakanlah di antara kamu itu satu umat. Umat itu bahasa Arab ya. Bahasa Inggrisnya grup. Nah, bahasanya kita itu organisasi. Jadi ini diperintah oleh Allah. Jadi Muhammadiyah itu sebenarnya berdirinya spirit ini. Dan adalah ada di antara kamu segolongan umat yad'una ilal khair, yang mereka mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh berbuat yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah terhadap perkara yang mungkar. Cirinya organisasinya begini. Ya ini. Di spiritual Islam cirinya mengajak kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah kepada yang mungkar. Jadi ini organisasi Muhammadiyah yang sekarang namanya dirubah menjadi persyarikatan, gabungan antara Indonesia dan Arab. Per itu adalah Indonesia, syarikah itu adalah bahasa Arab, ditambahi tan'an, berarti benda. Wa ulaika, dan mereka itu siapa? Yang kelompok itu tadi yang memiliki ciri seperti itu tadi, humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita dasarnya masuk kepada organisasi ini seperti ini, kita sebenarnya adalah orang muflihun, orang yang beruntung. Sekarang kita lanjutkan, namanya tajdid. Tajdid itu apa? Tajdid itu memurnikan tauhid dan memberantas syirik. Ya. Jadi kalau misalnya jajan nih kesoan kopi, rupanya ireng, terus kita bersihkan dengan air, jadi normal lagi, itulah tajdid. Jadi tajdid itu bukan membuat sesuatu yang baru, tapi memperbarui yang tidak baik. Yang rusak tadi, yang tidak murni, dikembalikan kepada murni, itulah tajdid, itu di Muhammadiyah. Nah, penyakit yang terbesar di dalam beragama itu melakukan kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik, lima yasa, kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini tugas Muhammadiyah seperti itu. Nanti maka akan bisa kita ketahui ciri-ciri Muhammadiyah itu kayak apa. Nah, kita lihat ya. Innallaha, Qur'annya surat 4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni dosa selain syirik, lima yasa, kepada siapa yang Allah kehendaki. Waman, dan barang siapa yusyrik billah, mensekutukan Allah, faqad iftara isman azima, sungguh telah mengada-adakan dosa yang besar. Jadi dengan dasar inilah maka Muhammadiyah menjaga jangan melakukan kesyirikan. Muhammadiyah terikas memberantas penyakit TBC. T itu tahayul, B itu bid'ah, dan khurafat. Jadi ada dua bagian. Masalah ubudiyah, jangan melakukan bid'ah. Masalah akidah, jangan melakukan syirik. Nah, nanti kita ketahui nanti bagaimana Muhammadiyah kok bantu kentongan. Oh, jawab semua. Muhammadiyah kok gak kunut lah kok. Kita semua ngerti. Oke.
Pemberantasan syirik ini kalau dalam Muhammadiyah dikenal dengan yang namanya TBC tadi sudah saya sampaikan. Ya. Nah, kita lihat macam-macam syirik. Macam-macam syirik ini satu ada syirik karena ucapan. Ucapan sudah disyirik. Contoh aja betapa hebatnya masalah ucapan ini. Panjenengan dulu dengan bapaknya arek-arek, mbak ibu arek-arek haram. Bareng mengucap qabil tu nikahaha. Dadi halal. Berarti ucapan ini pengaruhnya luar biasa. Ya, biar gak oleh, demok gak oleh. Barang sing ngucapno akad nikah soal rebues, rebues sim gitu. Nek kok nek wong biyen ngarane rebues. Wong saiki sim. Baru boleh jadi halal. Karena apa? Ucapan. Satu karena ucapan. Contoh, ada orang bilang keberadaan saya di sini, saat ini atas kehendak Allah, benar tak betul? Betul. Dan atas kehendak panitia, benar tak betul? Betul ya? Niku ternyata syirik. Oh, sopono. Ini kata saya tidak saya sampaikan karena saya cari-cari lupa ada tempat. Tapi intinya begitu. Kalau pada hari ini saya di sini atas kehendak Allah dan kehendak panitia, maka itu ucapan syirik. Nah, yang benar gimana? Yang tidak syirik adalah kata-kata dan tadi itu diganti dengan kemudian. Jadi saya hadir ke sini atas kehendak Allah, kemudian atas kehendaknya panitia, itu baru tidak syirik. Loh, bukan ucapan loh itu. Ini kalau tidak ngaji nggak tahu. Okay. Nah gini ini kan perlu kita ketahui syirik itu ternyata tidak menyembah patung itu tidak, itu aja, itu gampang. Itu syirik kubro. Kalau syirik begini nggak bisa kita ngerti kalau kita ngaji. Wong kita itu riak aja ya jadi syirik ya. Angel, makanya Pak bayarannya itu larang. Bayarannya itu swarga orang beriman. Memang menjaga itu. Allah itu paling benci nek disekutukan. Panjenengan ingat itu. Nah kalau panjenengan kepingin dicintai oleh Allah, ikuti Rasul. Rumus itu. Nanti kita harus tahu agama itu di mana. Yang dibenci oleh Allah itu kayak apa, yang dicintai oleh Allah itu kayak apa. Kita semua diterangkan oleh Allah dalam Quran. Tinggal kita mau praktek apa tidak kita aja. Oke. Ada syirik karena menuhankan orang alim. Coba menuhankan orang alim ini, ayatnya begini. Ittakhadhu akbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillahi wal masiha Isa ibn Maryam wa ma umiru illa liyabudu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka menjadi Tuhan selain Allah, dan juga menjadikan Isa putra Maryam juga menjadi Tuhan selain Allah. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintah illa liya'budu, kecuali mereka menyembah ilaha wahidah, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tidak diperintah untuk menyembah mereka. Yang diperintah adalah menyembah Tuhan yang Maha Esa. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, subhanahu, maha suci Dia, amma yusrikun, dari apa yang Dia persekutukan. Nah, ini yang dimaksud menyembah orang lain itu kayak apa? Kita harus tahu. Jangan-jangan kita juga menyembah orang alim. Bagaimana kalau bisa seperti itu? Ini kita lihat. Rasulullah itu pernah didatangi oleh orang Nasrani menggunakan salib dari perak. Lalu Rasulullah membacakan ayat itu tadi. Lah orang ini namanya Adi. Adi ini marah. Kira-kira bahasa kita tuh, hei Muhammad, saya itu tidak pernah ruku, tidak pernah sujud kepada orang alim saya.
Lalu Rasulullah membacakan ayat itu tadi, menjelaskan ayat itu tadi bahwa yang dimaksud menyembah orang-orang alim mereka itu, orang alim ini kualitasnya berani merubah haram menjadi halal dan halal menjadi haram, kemudian diikuti oleh pengikutnya, maka itu perbuatan syirik. Bukan syirik. Ya, kalau kita melihat satu peristiwa, Hamka itu pernah menjadi ketua MUI. Dia memberikan fatwa tentang Natal. Natal dikatakan oleh Hamka haram. Logikanya, kalau kita mengucapkan Natal berarti membenarkan doktrin orang Nasrani bahwa Tuhan itu 3. Maka diharapkan oleh Buya Hamka mengucapkan itu haram. Pemerintah gak seneng. Hamka, bahasa kita ini, bisa ini fatwamu gantiin halal. Wah, sampai gue ngerti ya, ngerti ayat ini. Akhirnya dia berdiplomasi bahwa fatwa tetap berlaku, yang tidak berlaku adalah peredarannya saja. Berarti tetap dilakukan haram. Akhirnya beberapa saat kemudian Buya Hamka ini keluar dari ketua MUI karena sudah tidak sanggup lagi karena tekanan-tekanan dari pemerintah sebelumnya. Ini ulama jos. Kalau dia nurut, haram dikon halal, muntah kayak duit, gelem wa amblas. Syirik itu. Lagi gini kan kita nggak ngerti kalau tidak ngaji itu. Dikira orang nyembah patung gampang itu. Perilaku kemudian kita lihat yang selanjutnya adalah tajdid dalam bidang ibadah, memberantas bid'ah, memurnikan ibadah. Perilaku bid'ah adalah perilaku merubah, menambah-nambah ketetapan Allah dan Rasulnya. Kalau semisal sholat subuh 2 rakaat, lalu kita rubah dengan 4 rakaat, misalnya, karena sekaligus untuk olahraga, misalnya gitu. Maka ini adalah bid'ah. Karena Allah dan Rasulullah sudah menetapkan 2. Kalau dia milih 4, mengada-ada. Nah ini makanya di Muhammadiyah itu dijaga yang seperti itu. Di dalam hadis disebutkan, barang siapa beramal tiada contoh dari urusan kami, maka amalan itu tertolak. Man amila amalan laisa alaihi min amalina fahuwa raddun. Barang siapa beramal tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, bahwa raddun, maka amalan itu raddun, tertolak. Martut, ditolak. Hadirin rahimakumullah. Karena kita lihat terkait dengan bid'ah, makanya Muhammadiyah itu kenapa sih agak beda-beda dengan yang lain? Padahal itu muridnya sama, gurunya sama dengan NU. Kok sekarang jadi beda? Kok gak kodo? Ajaran ngerti enggak itu? Apa sebabnya? Saya ketahui. Saya ketahui ya. Mantap. Oh itu penting. Apa? Ya. Monggo. Ada pertanyaan disiapkan Ustaz, cukup banyak, ayo. Monggo. Pokoknya yang penting benar. Siapa bisa menjawab 50.000? Ya. Kenapa sekarang Muhammadiyah dengan NU beda? Monggo. Saya ketahui. Benar bayaran berarti aku kurang saya ketahui, tak masalah. Tapi lego puas. Monggo. Lewat dengan bakso oleh limon mangkok ini. Kok gak kerungu? Sama, mengapa tidak sama? Saya adalah Pak NU. Adil, gak kerungu Pak. Ayo. Mohon tadi saya jawab, menurut pendapat saya
mengapa saudara kita yang di sana dengan di sini? Sebenarnya basic Islamik itu sama, pegang Al-Quran dan hadis. Tapi sumber daya manusianya mungkin berbeda pendapat. Jadi perbedaannya zaman saya adalah NU kebanyakan dari kalangan menengah dan ke bawah. Mengapa berbeda? Strategis politik media dakwahnya karena berhadapan dengan orang awam, menyesuaikan satu budaya, bahasa dan sebagainya. Beda dengan kita Muhammadiyah, menengah dan ke atas, sedikit berbeda. Berbedanya yang memang apa adanya Quran dan hadis firman Allah yang begitu tidak dirubah, tidak bisa masih loh. Ya itu kalau saya zaman saya. Dan di saudara kita yang di sebelah itu mengapa dia ada kentongan, beduk dan sebagainya yang ada historinya itu Pak. Ya itu tadi kalau saya singkat ya strategis politik siasat media dakwahnya untuk menghadapi suatu masa ini kelasnya ini. Muhammadiyah beda karena akademis dan terpelajar secara ilmiah. Itu zaman saya. Mohon maaf kalau salah. Mungkin ada ibu bapak bisa menambah, silakan. Oke. Ya lumayan jawabannya ini. Tapi masih kurang pas. Seharusnya NU dan Muhammadiyah ubudiahnya harus sama karena gurunya sama. Gitu. Bu saya kok nggak sama, kenapa? Apa jangan cuma ngerti juga. Jadi kalau panjangan ngerti menghadapi orang macam oke, nggak ada masalah. Bisa menjelaskan, panjangan bisa berdakwah di situ. Karena saya jawab. Kapan mulai beda pendapat ini? Nah ini penting ya. Kapan mulai beda pendapat ini? Beda pendapat ini terjadi ketika tahun 1999. Soalnya tahun 1929 ini Muhammadiyah mendirikan majelis yang namanya Majelis Tarjih. Di situ sudah ditetapkan manhajnya, cara-cara menetapkan hukum sudah ditetapkan semua di situ berdasarkan Quran dan hadis yang makbulah, hadis yang sahih. Yang tidak sahih tidak bisa diterima, dijadikan sebagai dasar hukum. Sejak itulah Muhammadiyah dengan NU berubah, tidak sama. Karena ada majelis tarjih itu tadi yang sekarang diikut di dalam kitab namanya HPT, Himpunan Putusan Tarjih. Ya itu sebabnya. Kalau itu tidak muncul ya podo kan biar. Jadi mulai lahir sampai 29 itu sama ibadahnya. Itulah mulai awal Muhammadiyah tidak sama dengan NU. Karena memiliki manhaj tarjih sendiri, manhaj fikihnya sendiri. Ya, itu jawaban yang pas sebenarnya. Jadi ya jangan mau selamat diri. Selamat. Kenapa mau tak tukar bakso Pak? Jawabannya. Oke. Kita lanjut. Sekarang kau tidak kunut. Apa mau jaga kunut ini? Sebenarnya sebelum itu ditetapkan ajaran Islam dulu kunut. Kunut yang terakhir adalah kunut nazilah. Itu kunut mendoakan satu kaum tertentu karena kaum itu telah membunuh orang-orang yang hafal Quran dari kaum muslimin 70 orang. Nah kalau di Arab Saudi namanya ada makam 70 syuhada. Ya, itu dibunuh oleh orang-orang kafir. Lalu didoakan oleh Rasulullah melalui kunut. Lalu turunlah ayat. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Nah ketika dia berkunut mendoakan satu kaum tertentu itu, lalu turunlah ayat ini, wes itu tuh campur, gak saya ikut campur tangan, itu urusanku. Tak terima taubat atau tak azab itu urusanku, itu urusanmu Muhammad.
Sejak saat itulah Rasulullah berhenti berkunut sampai sekarang. Nah, ini dipahami oleh Muhammadiyah seperti itu. Sehingga kalau panjenengan udah coba, kalau udah panjenengan harus ngerti. Oh, itu udah beberapa cerita. Oke, itu salah satu kenapa tidak kunut. Kemudian kok tidak wiritan dengan keras. Nah, panjenengan harus tahu orang yang wiritan dengan keras itu alasannya apa? Litaklim, untuk mengajarkan kepada jamaah supaya bisa menirukan. Akhirnya yang lain, oh gak cocok itu karena kami tidak melakukan itu. Nah, rujukannya kepada siapa? Rujukannya kepada Quran. Kalau kita berbeda pendapat, rujuknya kembali kepada Quran dan Sunnah. Didelok Quran ini kayak apa? Didelok Sunnah Nabinya, hadis kayak apa? Ternyata Nabi tidak pernah melakukan wirid keras. Maka dipahami oleh Muhammadiyah tidak pakai wirid keras. Itu masalahnya. Nah, ribut juga gak usah bermasalah. Itu nanti menyebabkan kita tidak bisa kuat. Ya. Kalau kita tahu ngeyel ya sudah tidak masalah. Tidak usah sampai meruncing. Karena kita juga perlu persaudaraan kita itu harus banyak juga. Nah, salah satunya musuh-musuh kita itu berhasil untuk menghancurkan Muhammadiyah dan NU itu dibuat satu permusuhan terus sampai sekarang. Ini orang-orang yang tidak suka kepada Islam takut kalau Muhammadiyah nanti bisa akor dengan NU menjadi kekuatan yang luar biasa. Umat Islam terbesar Indonesia, dunia. Nah ini kalau muncul di Indonesia luar biasa, takut mereka. Maka dibuatlah perpecahan-perpecahan itu. Nah kita harus mengetahui strategi-strategi politik, strategi yang lainnya kita harus paham. Kemudian di Masjid Muhammadiyah kok gak ada kentongan, kok gak ada beduge. Apa sebabnya? Sebabnya adalah kentongan atau beduk adalah dimaksudkan sebagai tanda masuknya waktu untuk sholat, waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kan itu ya? Oh ini pas asar, tuk baru adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nonton ya. Lo mau ngajak kok ada beduk, ada kentongan apa sih? Sebabnya kita dilarang mengikuti bunyi-bunyian orang non-muslim terkait dengan tanda waktu peribadatan. Kalian niru. Orang Yahudi atau Nasrani menggunakan apa? Beribadah lonceng. Teng teng teng. Sebagai tanda apa? Beribadah kepada Tuhan. Nah ini kesamaan substansi tanda-tanda ibadah kalau Nasrani atau Yahudi menggunakan lonceng atau apapun namanya, tapi kalau umat Islam menggunakan kentongan atau beduk, substansinya sama enggak? Sama, substansinya sama, bendanya beda. Maka substansinya sama dengan mereka. Dengan masalah itulah maka Muhammadiyah tidak melakukan menabuh kentongan atau beduk karena itu adalah bentuk perbuatan yang menyamai Yahudi atau Nasrani. Jangan Gus nangani Mekah, jangan lihat ono beduk itu. Nah, tanda masuknya waktu ibadat apa? Bukan kentongan, bukan beduk. Apa? Islam telah menginformasikan terkait memberi tanda masuknya waktu sholat, yaitu dengan mengumandangkan adzan sebagaimana yang didengungkan selama ini. Yaitu bukan kentongan, bukan beduk, tapi ada. Maka dipahami oleh Muhammadiyah, gak ada beduk karena tidak diajarkan. Yang diajarkan adalah adzan. Oh, berarti tambah mantap kita ke Muhammadiyahnya gitu. Berarti ubudiyah kita terapkan selama ini betul-betul steril dari hal-hal yang dilarang. Insya Allah begitu. Dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah. Syarat diterimanya ibadah. Sekarang panjangan lihat syarat diterimanya ibadah. Dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Misalnya sholat
fisik kita menghadap kiblat. Angkat tangan Allah Akbar lalu baca kadang mengeknya itu termasuk jenis qauliyah. Kalau gerakan kita namanya fi'liyah. Walaupun fi'liyah kita sudah cocok, tapi kalau batiniah kita tidak cocok, tidak diterima sebagai amal ibadah. Lah panjenengan bisa ngukur amal itu diterima tak enggak? Lu panjenengan pakai ilmu itu. Kalau panjenengan tidak punya ilmu tidak bisa. Kalau panjenengan punya ilmu bisa. Sama dengan orang begini. Orang beriman itu apa sih? Lo gampang kalau kita punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu ya nggak bisa. Orang beriman itu kata Rasulullah ada 3 item, iqra'u bilisan wa tasdiqu biqalbi wa amalu bil arkan. 3 item ini adalah harus menyatu. Ketika tidak menyatu tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, kata Allah wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Mek ngomong toh. Arkannya enggak ada. Nah, kita punya ilmu ya bisa melihat, kalau tidak punya ilmu ya tidak bisa. Kan gitu. Nah, ini nanti sama. Ubudiyah fi'liyahnya cocok, sholat katakan wis cocok persis. Dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, gerakannya cocok semua, tapi niat kita bukan karena lillah, tidak diterima sebagai amal ibadah. Bahkan di dalam sebuah ayat Quran disebutkan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Kenapa? Karena lalai dan bermaksud riya. Batinnya nggak cocok, nggak diterima. Angel biar ini larang sarguan. Nah itu seperti itu ya. Jadi kalau kita hanya melakukan ibadah itu hanya fisiknya saja yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, maka ibadah itu tidak diterima sebagai amal ibadah. Berdasarkan Quran dan hadis, Muhammadiyah tidak berat. Dasar yang digunakan Muhammadiyah dalam berislam, ya. 1, berdasarkan Quran dan hadis. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu kitab Quran, tidak ada keraguan fihi di dalam Quran, hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang takwa. Rasulullah mengatakan taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara, jika kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat abadan selamanya. Nek Indonesia nembak dengan kata-kata abadi. Jadi abadi itu selamanya. Jadi kita nulis terak ini. Muhammadiyah tidak berafiliasi pada salah satu madhab. Jadi Muhammadiyah tidak bermadhab. Ya dulu juga mikir, kok gak bermadhab ya? Maka diputuskan di dalam kitab Tarjih. Itu adalah kumpulan fatwa-fatwa para ulama Muhammadiyah. Nah, jadi masih diakonnya atau tidak ya, jadi madhabe ya ulama itu sebenarnya. Madhab itu kan pendapat. Ini cara netrek bahasanya dari kata dhahaba ini kan pergi. Orang yang pergi arti pendapat, jalan keluarnya. Berarti artikan pendapat. Jadi tidak berafiliasi kepada salah satu madhab. Muhammadiyah tidak bermadhab. Untuk rumusan fikihnya telah dikumpulkan dalam himpunan putusan tarjih oleh ulama-ulama Muhammadiyah. Itu adalah terkait dengan pandangan fikih orang Muhammadiyah. Maka kita sebenarnya harus, kalau kepingin tahu bagaimana produk-produk yang dihasilkan oleh Muhammadiyah, lihatnya di HPT itu. Ada yang punya HPT enggak? HPT gak punya ya gak roh. Sebenarnya harus punya. Wah, tuku buku, jangan khawatir. Panjenengan beli buku HPT,
Berarti panjenengan sudah mengorbankan harta panjenengan fisabilillah di jalan Allah. Itu caranya. Kalau kita beli apa-apa yang sekiranya untuk kepentingan agama, jangan takut. Karena kita beli untuk sabilillah, jalannya Allah. Akan diganti oleh Allah itu, oh sakmono piro. Paleo kan 100. Piro pun tidak ada masalah. Nah sekarang sasaran dakwah. Muhammadiyah dakwahnya pada siapa sih? Orang kafir atau orang beriman? Kalau kepada orang kafir yang disebut pantasnya disebut non muslim, dakwah terhadap orang non muslim itu apa caranya? Mengajak non muslim untuk masuk Islam dengan jalan memberikan kebaikan-kebaikan sehingga diharapkan non muslim tertarik untuk masuk Islam. Ini yang disebut dakwah bil hal, dakwah dengan perbuatan. Kalau Rasulullah itu dakwah dengan perbuatan. Ketika Rasulullah pergi ke masjid didoni memang kafir, Rasulullah menengahi soal yang dina pribadinya. Mene didoni mana? Biarno, ping telu gak ono. Tahu-tahu yang idoni tadi sakit. Ya. Nah, panjenengan kalau kira-kira panjenengan didoni kayak ngono iku. Terus iki doni loro, kira-kira jongor kan. Pangan kira-kira ya. Rasane matek mari. Rasulullah mboten disambangi lho. Didelok dijenguk. Apa yang terjadi setelah itu? Izin nih, wong sing idone mangi izin. Oh Rasulullah itu tak perlakukan sebegitu buruknya, kok dia baik sama saya. Akhirnya tidak ada alasan untuk benci kepada Rasulullah. Akhirnya dia masuk Islam, kan begitu. Itu namanya dakwah bil hal. Banyak sekali. Ya. Jadi terhadap non muslim tadi seperti itu. Misalnya kalau ono hari raya kurban, dikai wong kafir, udah apa-apa itu untuk korban boleh, karena diberi kita bisa tertarik. Oh wong Islam itu loman rek. Saya pernah melihat orang di video gitu, orang Cina itu banyak masuk Islam karena apa? Orang Islam itu bersih ya, menjaga, kalau kencingnya dijaga jangan sampai najis, kalau BAB juga dijaga seperti itu. Orang-orang Cina itu jangan tahu kalau di kebun-kebunan tengoknya ada oprok ngono iku. Nah perlu kita duyui ini kotor. Orang Islam tidak tertarik, akhirnya dia masuk Islam. Namanya dakwah bil hal. Oke, kita lanjut. Dakwah terhadap sesama muslim. Nanti jadi dakwah terhadap non muslim, sekarang dakwah kepada sesama muslim, itu mengajak kepada sesama muslim untuk meninggalkan amalan bid'ah. Makanya Muhammadiyah itu niat itu gak pakai disebut misalnya fardul maghribi salah rakaat mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, waktu habis ya. Emang mulai kapan? Oke, sudah tak kira. Nah itu mengajak supaya tidak melakukan bid'ah. Jadi kalau kita panjenengan tahu seperti ini, berarti Muhammadiyah itu hebat. Dalam menjaga amalan supaya diterima itu dijaga betul. Sekarang tujuan Muhammadiyah. Apa tujuan Muhammadiyah itu? Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya itu tujuan Muhammadiyah. Karena ini sudah disemprit tak cepet ya. Waktu ini masih lama ya. Ini belum bicara struktur kepemimpinan, rapat-rapat. Ini kita loncat aja. Ini cara saya ini jadi di bos-bosi, gak enak ini.
Ini sebenarnya saya sampaikan juga masalah gambar-gambarnya itu, tapi tidak bisa ya, menampilkan ya. Kita lewat ya. Sekarang kita lewati pakai batin. Tujuan AUM didirikan. AUM itu apa sih? Amal Usaha Muhammadiyah. Rumah sakit, sekolahan, panti itu AUM. Masjid itu AUM. Untuk apa AUM didirikan? Saya ngerti kalau gitu. AUM itu didirikan adalah untuk menunjang tujuan Muhammadiyah itu. Apa tujuan Muhammadiyah tadi? Siapa yang hafal? Tadi sudah saya sebutkan. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, dibuatlah AUM itu untuk menunjang tujuan itu. Maka AUM itu coraknya harus bercorak dakwah yang menuju kepada tujuan itu. Nah, karena kepala-kepala AUM itu banyak yang tidak paham, akhirnya tidak mengerti, membuat program di luar kemauan Muhammadiyah. Itu yang banyak. Keberhasilan itu dilihat dari apa? Cita-cita kita. Kalau saya pada hari ini, anak saya kepingin ada dokter, ya suge ya duwe akeh. Dalam perjalanan nggak jadi dokter, jadi pengusaha, podo sugi. Itu tidak berhasil namanya. Karena cita-citanya di dokter, jadi pengusaha, nggak berhasil walaupun kekayaannya sama. Ya sama dengan ini. Tujuan Muhammadiyah, ya tujuan AUM didirikan untuk apa? Menunjang tujuan Muhammadiyah. Oleh sebab itu semua AUM harus bernuansa dakwah, harus memiliki rasa dakwah demi mencapai tujuan perserikatan. Disinilah perlunya tiap-tiap AUM harus melalui proses perkaderan untuk memberi kepahaman tentang kemuhammadiyahan dan al-Islam. Kemudian Muhammadiyah itu digerakkan oleh alat yang namanya apa? Alatnya untuk menggerakkan Muhammadiyah itu alatnya adalah ADART, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Di situ memuat bagaimana mengatur Muhammadiyah itu, aturan-aturannya kayak apa, diterangkan di situ semua. Jadi kalau kita melihat orang itu melanggar atau tidak, jangan pikiran kita, tapi lihat ADART. Kalau dia melanggar pasal-pasal tertentu, maka dia melanggar. Mesti pinter wongnya, ketiga. Anggaran rumah tangga sudah. Kesimpulannya Muhammadiyah memiliki gerakan yang ingin mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Dalam bidang akidah kembali kepada tauhid dan meninggalkan syirik. Dalam bidang ibadah meninggalkan bid'ah, kembali kepada ikhlas. Ini kesimpulan. Ya, balik 2 menit. Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan atas spirit Quran surat Ali Imran ayat 104. Maka menjadi pengurus Muhammadiyah adalah merupakan perwujudan pelaksanaan Quran surat Ali Imran ayat 104 di dalam bentuk organisasi. Muhammadiyah berdiri disemangati oleh pemikiran pembangunan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah berdiri ingin mengembalikan agama Islam sesuai dengan aslinya. Agama Islam itu diturunkan. Muhammadiyah didirikan bertujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya. Kalau kurang bisa ditanyakan, tapi saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat, masih semangat. Terima kasih. Ini kami perlu usulkan kepada Ketua PJM bahwa Darul Arqam ini bukan sekedar karena ini untuk teman-teman Muhammadiyah. Saya lihat ini tadi masuk waktu masih perlu panjang. Ini kalau bisa Ketua PJM ke depan, kalau